Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhil qanat, Qanatul Amani lil Arabiyyah wa Tarjamah. Ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang mata kuliah kritik sastra. Sebelumnya kita sudah mempelajari dan menyingkap beberapa novel Arab, kemudian kita kaitkan dengan metode kritik sastra yang ada. Misalnya sebelumnya kita mengkaji tentang novel-novel Najib Mahfuz, diantaranya misalnya adalah Zuqaqul Midaq. Kemudian kita juga sudah belajar juga tentang fenomena sosial yang ada di ibu kota Riyadh, Arab Saudi, dengan mengkaji sebuah novel dengan judul Banatur Riyadh, gadis-gadis Riyadh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu novel baru ya dengan judul Saq al-Bambu. Saq al-Bambu yang ditulis oleh seorang novelis asal negara Kuwait. Judulnya Saq al-Bambu, pembahasannya tentang kondisi yang ada di Kuwait dan di Filipina ya, di Filipina. Baik, saya akan berikan materi ini sesuai dengan dirasah tatbiqiyah li manahij an-naqdiyah yang ada di dalam RPS kita. Kita coba menyingkap novel-novel Arab ini dengan tujuan diantaranya adalah mengenalkan novel-novel Arab kepada antum dan antuna, kemudian menyingkap dan mengetahui dan menghubungkan atau mengkaitkan novel sastra yang novel-novel yang ada, novel-novel bahasa Arab yang ada ditulis di negara-negara Arab, dan kita kaitkan dengan metode kritik sastra yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan sebelumnya. Saqul Bambu ya, riwayat Saqul Bambu. Saq itu kita tahu artinya, saq itu artinya arti dasarnya itu betis ya, saq itu atau kaki begitu bisa. Kalau Saqul Bambu berarti penggalan bambu atau kakinya bambu. Kalau bambu sudah jadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Saqul Bambu kemudian ditulis oleh Su'ud As-San'usi, berkewarganegaraan Kuwait. Kemudian novel ini berjumlah 400 halaman yang diterbitkan pada tahun 2012, diterbitkan oleh Dar Nashr Ad-Dar Al-Arabiyyah lil Ulum Nashirun atau Arab Scientific Publisher ya. Kemudian di antara karya sastra yang ditulis juga oleh penulis yang sama yaitu Su'ud As-San'usi yang berasal dari Kuwait ini dengan judul Naqah Salihah atau Sajin Al-Maraya, kemudian Hamamud Dar. Semuanya ini adalah terkait dengan novel-novel ya, nama-nama novel Arab yang ada yang bisa kita pelajari untuk itu. Di antara pembelajaran ini kita kemukakan kenapa tentang novel, karena kita di sastra Arab, di bahasa dan sastra Arab, kita menginginkan antum dan antuna itu menulis karya sastra atau mengajarkan sebuah materi pembelajaran atau nanti skripsi, itu semuanya berbasis pada produk begitu ya. Di samping untuk pengetahuan kita dan pengayaan kita yang sedang belajar bahasa dan sastra Arab, itu kita butuh sekali novel-novel ini begitu. Nanti bisa kita buat kajian-kajian tertentu, baik itu berupa skripsi dan artikel-artikel ilmiah lainnya. Baik, sekilas tentang novel ini ya. Novel ini tuh bercerita tentang kondisi seorang warga negara Filipina ya, Filipina, yang dulunya ibunya bekerja di Kuwait sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Kemudian kenal dengan anak majikannya yang bernama Rashid. Kemudian orang Filipina ini, perempuan Filipina ini menikah dengan Rashid ini secara sembunyi-sembunyi atau nikah siri kalau kita di Indonesia. Oke, pembahasan secara umum dari novel ini bercerita tentang anak atau buah dari perkawinan ini antara Rashid dan orang Filipina ini yang bernama Isa ya. Kemudian dia tumbuh dan berkembang di negaranya, di Filipina sana. Kemudian dengan kondisi yang sangat berkekurangan sekali, sangat miskin sekali, tapi ibunya selalu menyampaikan dan memberikan harapan-harapan kepada si Isa ini bahwa nanti pada satu saat si Isa ini akan berangkat ke sebuah negara, di situ itu dikatakan sebuah jannah, surga begitu ya, yaitu Kuwait begitu. Nanti akan bertemu dengan bapaknya namanya Rashid. Oke. Tadur ahdath hadhihi riwayah an syabin wulida min khadimatin filipiniyatin ta'mal lada ailah kuwaitiyah ya. Bicara tentang seorang laki-laki yang dilahirkan, seorang anak yang dilahirkan dari seorang pembantu rumah tangga
yang bekerja di sebuah di rumah orang Kuwait, berkeluarga negara Kuwait ya, kemudian berangkat ke sana. Yang perempuan ini atau ibu dari anak muda ini atau yang dikenal dengan Isa di dalam cerita ini sangat dicintai oleh seorang laki-laki ya, anaknya yang bernama Rashid. Wa qad tazawwajaha khufyatan an ahlihi ya. Kemudian Rashid ini menikahi pembantunya secara diam-diam. Oke. Indama urifa al-ahl bi sirr hadza az-zawaj wa at-tifl asarru an yatakhalla az-zawj an zawjatihi wa tiflihi. Ketika keluarga besar itu tahu tentang kondisi di sana bahwa anaknya yang bernama Rashid ini telah menikahi pembantunya secara diam-diam dan melahirkan anak begitu, akhirnya keluarga besar dari Rashid ini meminta kepada Rashid untuk meninggalkan anak dan istrinya begitu. Akhirnya singkat cerita, ibu dan anak ini dibawa pulang ke Filipina, kemudian hidup di Filipina dalam kondisi yang sangat miskin sekali. Tapi dengan tumbuh dan berkembangnya anak ini, Isa ini, ibunya selalu mengatakan kepada Isa ini bahwa nanti suatu saat kamu akan berangkat ke surga. Surga di sini dimaksud adalah negara Kuwait ya. Kenapa diminta oleh keluarga Rashid ini ya untuk meninggalkan anak dan istrinya? Pertama, kondisi keluarga yang mereka sangat mapan sekali, keluarga kaya begitu. Kemudian menikahi seorang pembantu rumah tangga ya, pembantu rumah tangga yang dianggap strata sosialnya itu jauh lebih rendah sekali, dan ini sangat memalukan sekali ya. Ini sangat memalukan sekali dalam paradigma orang-orang Kuwait ya ketika itu, bahkan juga sampai saat ini begitu, bahwa orang-orang di sana itu melihat pembantu rumah tangga sebelah mata begitu. Oke, akhirnya Rashid dengan berat hati memulangkan istrinya dan anaknya ini yang lahirkan di sana di Filipina. Kemudian anak ini akhirnya mencari jati dirinya ya, mencari jati dirinya. Mencari sebenarnya dia itu berkewarganegaraan apa? Ya. Apakah dia orang Filipina atau dia orang Kuwait begitu ya. Orang-orang yang ada di Filipina sana memanggil dia Arabo atau orang Arab begitu, tapi dengan wajah Filipin ya. Tapi ada ciri khas orang Arabnya begitu. Itu dari satu sisi. Satu sisi yang lain bahwa anak yang bernama Isa ini dia juga mencari seolah-olah dia orang Kuwait karena dia dijanjikan terus oleh ibunya akan berangkat satu waktu ke negara Kuwait dan bertemu dengan ayahnya yang bernama Rashid. Itulah pencarian dari seorang anak ini, pencarian jati diri kewarganegaraan begitu. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, pencarian tentang agama begitu. Anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri ini, beliau atau si Isa ini tumbuh dan berkembang di Filipina, yang di Filipina itu banyak beragama Nasrani kan begitu. Tapi ayahnya beragama Islam begitu. Dan inilah pencarian yang dilakukan oleh Rashid ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan begitu yang ada di benak dan pikiran dia. Akhirnya pada satu masa ketika dia sudah tumbuh balik dan dewasa, dia akhirnya berangkat ke Kuwait untuk mencari ayahnya dan keluarga dari ayahnya. Oke, nasha'a hadza syab Isa fi mautin ummihi fi Manila ya. Anak ini tumbuh di Manila, ibu kota Filipina, di Filipina. Nash'atan faqiratan yantadhiru an ya'khudhahu abuhu ila al-jannah ay al-Kuwait ya. Dia terus menunggu kedatangan dari ayahnya ya, yang akan membawanya nanti satu saat pulang ke negara Kuwait begitu. Tapi di dalam novel ini akhirnya ayahnya mengirimkan sebuah surat talak begitu, cerai terhadap ibunya, dan berjanji mengirimkan uang secara per bulan untuk kehidupan anak ini yang bernama Isa ini. Oke, yabhath an nafsihi wa mahiyati syakhsihi wa an dinihi wa an watanin yahtawih ya. Inilah pergolakan yang terjadi begitu, hasil dari pernikahan dari dua orang warga negara yang berbeda. Kemudian hidup di negara ibunya, di sana juga apakah dia orang Filipina atau orang Kuwait begitu. Apakah dia beragama
Kristiani atau beragama Muslim menurut mengikut ayahnya yang berasal dari Kuwait. Inilah ringkas cerita dari Sakal Bambu ini. Sakal Bambu, kenapa dituliskan Sakal Bambu dan dijadikan ini adalah judul judul dari novel ini? Ya, Sakal Bambu, rumah yang ditempati oleh Isa ini terbuat dari bambu, ya, itu diantaranya sangat miskin sekali di perkampungan begitu. Dan bambu itu punya filosofi yang sangat mendalam kalau dikaitkan dengan pencarian si Isa ini tentang jati dirinya, kewarganegaraannya, agamanya, sukunya begitu ya. Filosofinya adalah bahwa bambu itu kalau dipotong begitu, kemudian nanti bisa ditanam lagi, kemudian tumbuh lagi dan mengakar dan tumbuh lagi begitu. Kemudian namanya tetap bambu yang ada di Filipina sana, kemudian bambu yang ada di Indonesia atau bambu yang ada di Malaysia atau di mana saja, itu tetap saja namanya bambu. Tidak ada warga negaranya, kan begitu ya. Tidak ada unsur-unsur pencarian seseorang terhadap jati dirinya begitu. Akhirnya disinilah seorang penulis menamakan dan memberi judul dari novel ini dengan Sakal Bambu, yang punya filosofi dimanapun dia hidup, dia bisa hidup dan berkembang dan bermanfaat untuk orang lain begitu. Sedangkan si Isa ini mencari jati dirinya, agamanya, dan kewarganegaraannya. Singkat ceritanya, dia ini berangkat ke Kuwait, kemudian melalui seorang kawan ayahnya bernama Ghassan kalau tidak salah. Kemudian ketika di Kuwait, ternyata ayahnya sudah meninggal dunia karena peperangan antara Kuwait dan Irak ketika itu. Tapi akhirnya dia sempat menemui dan menemukan rumah keluarga besar dari ayahnya. Tapi keluarga ayahnya tidak mengakui dia sebagai anak dari Rashid karena pertama, warga negaranya bukan warga negara Kuwait, kemudian bentuk dan poros wajahnya bukan seperti orang Arab, ya, bukan seperti orang Kuwait, tapi berwajah orang Filipin begitu. Dan di sana itu as-sayd aham minal mal, ya, as-sayd aham minal mal. Harga diri keluarga begitu ya. Harga diri keluarga itu lebih penting dari segalanya begitu. Akhirnya dia berangkat ke sana, kemudian disediakan tempat tapi tidak layak begitu. Akhirnya dia terus bersikeras untuk mencari jati dirinya, mencari kewarganegaraannya, agamanya begitu. Dan pengakuan dari keluarga ayahnya ini yang sangat penting dan menjadi klimaks dari novel ini begitu. Dan pada akhirnya dia pun harus pulang dan dideportasi ke negaranya di Filipina, di Manila begitu. Oke, ini secara ringkas tentang novel Sakal Bambu yang ditulis oleh Saud As-Sanusi ini, berkewarganegaraan Kuwait, diterbitkan pada tahun 2012 ya. Diterbitkan oleh Dar Al-Arabiyah Lil Ulum Nashrun. Oke. Kira-kira menurut antum dan antuna ya, di dalam pembahasan ini novel ini bercerita tentang kondisi sosial yang sudah saya jelaskan tadi, tentang pencarian jati diri ya, baik itu agama, kewarganegaraan, dan pengakuan dari keluarga besar ayahnya begitu ya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan kritik dan metode sastra yang sudah kita pelajari, ini kita bisa kaitkan bahwa ini adalah bentuk dari fenomena sosial yang ada begitu ya, kemudian digambarkan dengan pencarian jati diri yang sangat berliku-liku dan sangat berbelit-belit sekali begitu ya. Tugasnya nanti antum silakan cantumkan dan kaitkan tentang kaitan dari novel ini dengan kajian kritik sastra kita sebelumnya. Tapi kalau seandainya antum dan antuna mau membaca lebih lengkap tentang novel Sakal Bambu ini, nanti saya berikan versi PDF-nya insyaallah ya. Oke, baik, demikian sekilas tentang materi kita tentang dirasah tatbiqiyah ya, kajian aplikatif atau aplikasi dari metode-metode pembelajaran kritik sastra yang sebelumnya sudah kita pelajari dengan mengupas satu novel Arab yang berjudul Sakal Bambu yang ditulis oleh Saud As-Sanusi, berkewarganegaraan Kuwait. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di bagian kolom komentar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fi amanillah.